Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 271 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan coba mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 271 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum ikhfa hakiki aqrab ya, ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, huruf nun dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil dengung. Jadi bacanya bukan in jelas, tapi samar-samar mau bilang ta. Nah, tapi ini ada dengungannya juga. Tapi kesamarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan dengungannya, karena huruf ta makhrajnya masih dekat dengan huruf nun. Tub. Ada qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya, huruf ba ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil saja dan tetap mengalir. Du kalau berhenti di sini hukumnya mad tabi'i. Karena waw ini sebetulnya adalah waw sukun. Waw sukun jika sebelumnya dhammah maka mad tabi'i bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi pada kalimat ini dibaca 2 harokatnya itu hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, dalnya dibaca pendek langsung masukkan ke shad. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Di mana huruf sukun pertama adalah waw sukun, huruf sukun kedua ada pada shad tasydid. Ya, karena shad tasydid sebetulnya mengandung shad sukun juga, shad sukun dan shad fathah. Maka huruf sukun yang pertama, yang huruf mad, yang waw terlepas. Maka dal nggak punya pemanjang kalau wasol, dalnya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shad, maka alif lam ini tidak perlu dibaca, dari dal langsung masukkan ke shad, diidghamkan. Tubdu shadaqah. Qaf mad tabi'i karena ada fathah panjang atau fathah berdiri di atas huruf qaf, maka bacanya panjang 2 harokat. As-sadaqati fani'imma. Di sini ada gunnah musyaddadah karena ada mim yang ada tasydidnya. Maka cara membunyikannya didengungkan dulu, bunyi nya ditahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Fani'imma. Ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf mimnya dipanjangkan 2 harokat. Fani'immahi. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh, jadi boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan di sini. Ada ikhfa aqrab lagi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Maka bunyi nun sukunnya dibunyikan samar-samar, jadi tidak jelas n. Mau bilang ta sambil ada dengungannya. Masih besar samarnya, jadi enggak terlalu masih dekat dengan nun. Wa in tukhfu
Fu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului huruf berbaris dhammah. Maka huruf fa yang baris dhammah kita panjangkan 2 harokat. Tukhfuha, ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf ha yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat. Watu, nah ini ada hamzah. Hamzah ini punya sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat ya. Jadi dari segi suara semakin kita tekan ke makhraj huruf hamzah makin gak bunyi. Watu, watu, tu. Kemudian tu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf ta yang barisnya dhammah ini kita panjangkan 2 harokat. Watu tuha, ha kalau berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf ha ini kalau berhenti baca 2 harokat. Watu tuha. Nah tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti mad tabi'inya gugur, haknya pendek. Watu tuhal langsung ke lam. Kenapa? Karena awalnya ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua lam sukun. Maka huruf sukun yang pertama yang alif, yang huruf mad terlepas. Namanya takhallus bil hadfi. Maka kalau wasol hak nggak punya pemanjang pendek. Watu tuhal langsung ke lam. Kemudian di sini ada alif lam ta'rif namanya alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu huruf fa. Maka lam ini dibaca dengan jelas atau diidharkan. Watu tuhal fuqara. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim. Karena roknya kita lihat ada baris di atas, maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Al-fuqara, ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ya, bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah, hamzahnya a pada kata al-fuqara. Maka ra-nya ini wajib dibaca lebih dari 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Al-fuqara fahuwa khai, ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya adalah dicukup dilunakkan ya, khairullah. Ra-nya ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya kita lihat ada baris-barisnya di atas, maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Khairullah. Kemudian ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf lam, maka cara membacanya tanwin dhammahnya dileburkan ke huruf lam. Jadi bacanya bukan khairun tapi khairul, langsung ke lam tanpa ditahan. Jadi ini masuk tanpa dengungan. Khairul lakum. Nah, kemudian di ujung ada tanda waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini artinya lebih utama berhenti. Ya, di tanda waqaf ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.